pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian yang kami Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin 6 November 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala kasih karunia-Mu yang kami terima. Pada hari ini kami beroleh sukacita, beroleh kesehatan. Terlebih Tuhan berikan kepada kami satu hari yang baru. Ya Bapa, kami meminta, memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan tetap jagai kami kemanapun kami beraktivitas. Sebelum kami memulainya, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam Rom pasal 3 ayat 10 dikatakan, sesuai dengan yang tertulis, tidak ada satu orang pun yang benar. Tidak ada satu orang pun yang benar. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus menerima bahwa walaupun kita telah diselamatkan, walaupun kita telah dibebaskan dari dosa, tetapi kita juga masih tergolong kepada orang-orang yang jahat. Artinya yang jahat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, harus kita akui bahwa kita juga sering ragu akan kekuatan Tuhan, ragu akan kebaikannya, ragu akan janji-janjinya. Terlebih di samping itu, kita juga kadang tidak terlepas dari keinginan duniawi yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan bisa dikatakan jahat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini melalui nats hari ini kita diingatkan ke setiap siapa yang mau meminta Roh Kudus. Siapa yang mau meminta Roh Kudus? Artinya Roh Kudus ini kita minta Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengubah kita, untuk menjaga kita, untuk mengajari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Sehingga dengan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan lagi orang jahat. Karena orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan selalu memuji Allah, dan bahkan hidupnya akan bisa memberi mujizat-mujizat. Kita lihat bagaimana para murid Tuhan Yesus yang dihinggapi Roh Kudus, yang dihinggapi oleh Roh Kudus, mereka bisa mengajar, mereka bisa berkata-kata, mereka bisa memberitakan Injil, mereka bisa menyembuhkan yang sakit, bisa menghibur. Artinya banyak pekerjaan mereka, yaitu pekerjaan yang disukai oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan. Untuk itu kita diminta untuk meminta Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diberi suatu kepastian. Sedangkan kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita di dunia ini selalu memberikan yang terbaik kepada anak kita. Tidak mungkin kita memberi yang jahat. Selalu kita mengajarkan yang baik, bagaimana anak-anak kita itu supaya menjadi anak-anak yang berhasil, anak yang turut kepada orang tua, anak yang takut akan Tuhan, anak yang dipentingkan oleh masyarakat karena mereka adalah masa depan. Tentu kita selalu memberi pemberian yang terbaik. Artinya ketika anak kita meminta yang mungkin bisa membuat dia terlena atau mungkin bisa tergoda dengan dunia ini, kita tidak akan memberi itu. Tetapi kita selalu memberikan mana yang terbaik, mana yang butuhkan di dalam hidupnya. Sedangkan kita yang jahat bisa melakukan hal demikian, terlebihlah kepada Allah Bapa, Tuhan kita. Dia akan
mau memberi Roh Kudus bagi siapa yang memintanya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi siapa yang memintanya. Ada saja orang yang sengaja berbuat jahat, ada saja orang yang sengaja tinggal di dalam kejahatan. Dia disarankan untuk mau bertobat tetapi tidak mau. Tetapi ini bagi orang yang mau menyadari kesalahannya, bagi orang yang mau hidupnya berubah, bagi orang yang mau berjalan di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Mintalah Roh Kudus bagi Tuhan, supaya Roh Kudus itu menuntun perjalanan hidup kita, menuntun perlakuan kita, menuntun pikiran dan cara-cara kita di dalam hidup di dunia ini. Karena Tuhan berjanji Dia akan memberikan kepada orang yang memintanya. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk mau meminta Roh Kudus, sehingga hidup kami akan dituntun Bapa menjadi hidup yang taat akan Tuhan, menjadi hidup yang turut kepada-Mu, yang menyukai segala kebaikan, yang menyukai segala kehendak-Mu. Bapa, ajar kami untuk selalu mengutamakan hal-hal yang terbaik yang oleh Tuhan sukai di dalam hidup kami, sehingga dengan itu kami sudah mewujudkan meminta bahwa kami butuh Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kami. Berkatilah kami seluruhnya jemaat-Mu yang kami Gereja Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkatilah tumbuh kembang anak-anak-Mu, berikan kecerdasan kepintaran bagi yang duduk di bangku sekolah. Ajari mereka Bapa untuk selalu berlari mengejar cita-cita, mengejar matahari mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi jemaat-Mu yang melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ya Bapa, berikan umur yang panjang, begitu juga dengan kesehatan bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, supaya di hari-hari ke depan kami boleh kembali bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah-ibadah kami di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang tidak percaya, kemanapun kami melangkah, jika Tuhan ada bersama-sama kami akan mampu melewati segala rintangan-rintangan hidup. Kami akan mampu melakukan hal-hal yang baik. Kami akan mampu mengenal mana perbuatan yang tidak akan kami lakukan karena tidak Tuhan sukai. Hapuskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.